siang Miss. Kita di sini dari 11A. Kita ada tugas wawancara dari Pak Patri selaku Dubes Malaysia. Nah, di sini kita memilih tema pendidikan. Dan di sini kita memilih karena di sini kami menilai bahwa Miss ada aja pokoknya dengan tema yang kita pilih. Untuk pertanyaannya bisa diajukan oleh kita mulai ya Miss wawancaranya. Pertama, Miss, pendidikan di Indonesia itu baik atau buruk atau gimana Miss? Oke, untuk sementara ini kalau katakan pendidikan Indonesia itu boleh dikatakan masih berkembang. Dibilang baik belum, dibilang jelek tidak. Jadi kata berkembang itu menuju ke arah baik. Ya? Jadi kalau berkembang menuju ke arah baik. Oke? Yang kedua Miss, kan sekarang UN itu menggunakan komputer ya Miss ya? Iya. Menurut Miss itu lebih efisien memakai komputer atau kita memakai LJK Miss dan tulis tangan? Oke, kalau soal efisiensinya memang lebih efektif kita menggunakan CBT. Hanya pertanyaan, pada saat kita menggunakan CBT, sudah ada sarana prasarana seperti itu? Kalau sudah ada, memang lebih efektif menggunakan CBT dibanding dengan manual. Kenapa? Manual, pertanyaan pertama, anak-anak bisa juga masalah dari segi belum sampai di tempatnya dan seterusnya. Sementara CBT sudah IT dan canggih, lebih efisien. Yang kedua, kalau CBT sudah langsung bisa satu kelas atau beberapa sudah langsung bisa kita masukkan ke satu tempat komputer. Apakah itu 30 atau 40 tergantung sarana prasarana sekolah tersebut. Terus? setuju atau enggak kalau nilai rapot ini dijadikan patokan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri? Saya sangat-sangat setuju. Kenapa? Itu standar yang real. Artinya kalau kita tidak ada standar yang real, katakanlah tidak ada rapot, hanya lisan ini sudah tertulis, itu tidak standar. Artinya ada nanti contoh, saya senang sama kamu, ya saya buat aja bagus, padahal dari standar ininya nggak ada nilai itu. Mau tanya Bu, yang kalau mau pendaftaran itu Apakah kami setuju nilai lulus itu menjadi patokan untuk seseorang dikatakan pintar? Nah, bagus dalam arti di sini apa? Contohnya, nilainya kamu sudah tinggi, katakan 90, 80, 70, rata-rata di atas rata-rata. Sudahkah dikatakan pintar? Satu sisi, kenapa? Standar untuk penilaian, standar untuk realnya sudah ada jelas. Tergantung personalnya. Apakah itu diambil dari hal menyontek atau tidak? Tetapi pada dasarnya, kalau nilai anak itu sudah bagus, jangan yang menyontek, karena dia menggunakan logika. Jadi saya katakan itu bagus. Tapi kan di sini kan gak jarang anak-anak itu menyontek untuk mendapat nilai bagus. Nah, langkah yang dilakukan untuk mencegah kekurangan menyontek itu gimana Mas? Oke, langkah anak untuk mengurangi menyontek. Yang pertama, pada saat ujian, pengawas harus memang tertib. Artinya, anak yang posisi sudah melakukan seperti mencurigakan, itu harus diawasi. Yang pertama. Yang kedua, jangan ada berikan kesempatan menambah waktu pada saat selesai ulangan. Nah, yang terakhir nih Mas, suka dukanya Miss jadi guru itu gimana sih Mas? Oke, sukanya ya, tiap tahun ada dukanya. Sukanya artinya tiap tahun ada perubahan anak yang baru, yang ini ada. Jadi variasi karakter orang kita enak di situ. Tapi dukanya, nah itu pada saat anak itu gagal, pada saat anak itu katakanlah gagal di nilai, gagal di sikap, gagal di ini, itu kegagalan kita. Itu sedihnya kita. Artinya kita gagal merangkul, kita gagal memberi arahan pada anak-anak. Tapi pada sukanya, nah itu ada karakter anak yang begini, ada anak karakternya ini, itu yang perlu kita sikapi, itu yang kita perlu lakukan. Itulah sukanya dalam arti, oh begini ternyata masyarakat luar biasa. Ya. Ya, sekian aja wawancara kita. Terima kasih untuk waktu luangnya Mas.